Masih menjadi ketakutan sendiri, seorang aktor atau aktris yang menikah muda, terkhusus di saat puncak karir, konon akan membuat karirnya tamat. Memang kejadian ini sangat sering terjadi, tapi sebenarnya itu tergantung dari ketersediaan aktornya, apakah bisa mengimbangi kehidupan berkeluarganya dengan tawaran pekerjaan dalam karirnya. Ketika itu semua menjadi ketakutan sendiri, Kareena Kapoor adalah contoh perubahan yang nyata bagi aktris yang takut menikah ketika berada di puncak karirnya. Kareena tidak pernah berkompromi pada apapun yang berhubungan dengan karirnya karena kehidupan pribadinya. Ia menjadi ibu di puncak karirnya, bahkan terus bekerja selama kehamilan. Tidak hanya itu, Kareena juga menunjukkan bahwa ia bisa bergaya meski sedang hamil. Selain Kareena, kita punya Kajol yang menceritakan sedikit mengenai keputusannya menikah di tengah promosi film web terbarunya yang akan tayang Tribangga. Kajol mengatakan bahwa ayahnya menentangnya untuk menikah muda di usia 24 tahun. Ayahnya menyarankan agar Kajol bisa mengerjakan lebih banyak film lagi sebelum menikah. Tapi karena hanya ayahnya yang menentangnya sementara keluarga lain menyetujuinya, Kajol pun akhirnya menikah di usia 24 tahun pada tahun 99. Dan sebagai konsekuensinya, ayahnya sempat tidak berbicara kepadanya selama 4 hari. Sepertinya ini cukup disesalkan juga ya bagi penggemarnya. Berikutnya ada informasi dari Shah Rukh Khan karena daftar berikut berbicara mengenai aktor yang menyembunyikan pernikahan karena karir. Shah Rukh Khan punya ceritanya sendiri. Ia menolak untuk tidak mengakui istri tercintanya Gauri Khan karena perintah tim film. Konon sutradara film Chamatkar mengatakan, ia bisa menghasilkan uang dengan caranya memikat idola wanita. Shah Rukh Khan mengatakan ia akan siap keluar dari film Chamatkar jika tidak diizinkan mengakui istrinya. Karena menurutnya istrinya datang lebih awal kepadanya dibanding film itu. Ia sangat tergila-gila dengan istrinya. Sedikit info saja, Shah Rukh Khan menikah dengan Gauri Khan di tahun 91, itu bahkan sebelum rilis film pertamanya Divana. Pun film Chamatkar masih sebatas kontrak saat itu. Dan berikut informasi aktor yang menyembunyikan pernikahan demi karirnya. Orang bilang kisah cinta pertama itu menyimpan sejuta kenangan. Amir Khan yang kita kenal dengan orang yang sangat terbuka pada kehidupan dan karirnya, tak habis pikir ia menyembunyikan pernikahan pertamanya sebelum rilis film Kayamat Se Kayamat Tetak. Sebenarnya ini atas perintah mertua Amir Khan, menurutnya itu akan membahayakan nasib film di box office. Mungkin mertua Amir Khan sangat paham bagaimana perjuangan Amir untuk film ini. Amir Khan bahkan rela menempelkan poster film itu di mobil dan motor orang di jalanan, hingga tak jarang ia dicaci maki. Sedikit fakta saja, untuk menikahi Rina Dutta saat itu, Amir Khan harus menempuh perjuangan untuk diterima oleh Rina juga keluarganya. Begitu mereka menikah pada 18 April tahun 86, hanya 5 orang termasuk keluarga Rina yang mengetahui hal ini. Orang tua Amir Khan pun tak tahu masalah pernikahan anaknya. Tapi pernikahan ini tidak lama disembunyikan oleh Amir Khan. Ketika orang tuanya tahu mengenai hal ini, itu hanya cerita lain jika keluarganya bereaksi tidak percaya dan kaget. Karena pernikahan Amir Rina benar tidak dipublikasikan, tidak ada yang percaya jika Rina menjadi cameo di dalam film Kayamat Se Kayamat Tetak. Segera kemudian mereka menikah kembali secara resmi, pernikahan ini sudah tidak ditutupi lagi. Amir Khan dalam wawancaranya mengatakan, "Jika mengetahui tentang pernikahan saya membuat perbedaan dalam karir saya, maka saya tidak terlalu peduli. Dan jika diberi pilihan antara karir saya dan istri, saya akan memilih istri saya." Meski demikian, pernikahan ini harus berakhir di usia pernikahan 16 tahun pada tahun 2002. Nah, bicara soal Amir Khan nih, berikutnya ada teman duet romantisnya dari film Kayamat Se Kayamat Tetak itu, dia adalah Juhi Chawla. Dikabarkan si Jay Mehta suami Juhi saat ini adalah orang yang selalu ada di sisi Juhi saat Juhi benar-benar butuh dukungan. Jay membuktikan betapa baiknya ia sebagai suami yang selalu memberi dukungan emosional. Ketika itu Juhi baru saja kehilangan ibunya, juga kehilangan saudaranya Bobby Chawla.
Mungkin sejak awal Juhi sudah mengetahui Jay Mehta adalah orang yang tepat, orang yang bisa membuatnya jatuh cinta hingga memutuskan untuk menikah. Di saat yang sama, Jay Mehta sendiri adalah seorang duda. Ia kehilangan istrinya beberapa tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Namun Juhi yang tengah berada di puncak karirnya saat itu, menyembunyikan pernikahan yang ia lakukan secara diam-diam ini. Bahkan ia menyembunyikan kehamilan pertamanya di tahun 2001, itu saat syuting film Amdani Atani Karcha Rupaya. Juhi terus menyangkal hubungannya itu hingga kehamilannya tercium media. Juhi tak perlu banyak bicara menanggapi hal ini, pasalnya ketika ia ditanya tentang Jay Mehta, ia selalu mengatakan Jay hanya teman baiknya. Hingga pada akhirnya Juhi mengakui menyembunyikan pernikahannya dengan alasan untuk menyelamatkan karirnya. Karena dia yakin tawaran film akan mulai menyusut setelah menikah. Bagi Sridevi, karir bukanlah satu-satunya masalah baginya. Ia adalah superstar wanita yang sepertinya tidak perlu khawatir dengan karir, juga pernikahan seperti yang ditakutkan oleh Juhi Chawla. Hanya saja ia harus menyembunyikan statusnya sebagai istri Bonnie Kapoor, itu karena Bonnie Kapoor masih menikah dengan Mona Kapoor. Jadi Sridevi terus menyangkal hubungan itu sampai benjolan bayi di perutnya mulai terlihat. Ia kemudian mencoba menutupi kehamilan tersebut dengan mengatakan bahwa bahkan dirinya sendiri tidak sadar sedang hamil. Akhirnya pasangan itu tidak punya pilihan lain selain mengakui hubungan ini. Mona pun terpaksa menerima kenyataan meski sangat pahit, tidak ada yang bisa diperbuat karena Sridevi sudah memiliki seorang anak dari suaminya. Karena hal itulah tentu saja anak Mona yaitu Arjun Kapoor dan Anshula tidak bisa menerima pernikahan kedua ayahnya, terlebih saudari tirinya Janvi dan Khushi. Tapi setelah ibu kandungnya Mona Kapoor dan ibu tirinya Sridevi meninggal, Arjun dan Anshula kini sudah akur dengan keluarga lain ayahnya Bonnie Kapoor. Arjun Kapoor bahkan sangat mendukung karir Janvi Kapoor dan Khushi Kapoor di Bollywood. Memiliki wajah dan berpenampilan seperti seorang remaja, tak ada yang bisa menyangkal Ayushmann adalah seorang pria berkeluarga. Saat ini Ayushmann sendiri berumur 36 tahun. Sedikit berbeda dengan Ayushmann Khurrana dalam daftar ini, dari jauh hari ia tak pernah berusaha menyembunyikan pernikahannya. Hanya saja yang diungkit di kebanyakan media itu, ialah informasi mengejutkan bahwa sang aktor memiliki anak yang baru lahir. Sepertinya mereka terkejut bahwa Ayushmann adalah orang yang sudah berkeluarga. Sebenarnya ini mungkin tidak begitu heboh jika saja informasi ini terjadi di usia karirnya sekarang. Hanya karena informasi kelahiran anaknya itu bocor beberapa bulan sebelum rilis debutnya Vicky Donor. Media yang menuliskan bahwa Ayushmann Khurrana menyembunyikan kelahiran putranya itu untuk keselamatan karir filmnya dikecam oleh sang aktor. Ayushmann mengatakan, saya tidak punya alasan untuk menyembunyikan bahwa saya adalah seorang ayah. Itu adalah bagian dari hidup saya sekarang. Lagian saya telah berbicara tentang anak saya dalam 2 wawancara majalah film itu sekitar 3 hingga 4 bulan yang lalu. Tidak ada yang bisa menyangkal kehidupan pribadi dari hanya seorang playback singer film India, bisa juga digali informasinya ke khalayak umum. Arjit Singh sebelum terkenal luas melalui lagu fenomenal Aashiqui 2 Tum Hi Ho, tidak ada yang tahu siapa ia, bagaimana ia, dan seperti apa masa lalunya, termasuk pernikahan pertamanya sebelum ia menjadi tenar saat ini. Tidak ada yang tahu persis siapa nama istri pertamanya dan bahkan bagaimana rupanya wanita itu. Satu yang pasti ialah Arjit pernah menikah. Wanita itu disebut-sebut sebagai teman kontestan Arjit Singh di sebuah acara pencarian bakat. Hingga pada pernikahan kedua Arjit Singh, barulah keadaan ini diungkit kembali. Bukannya Arjit Singh mau menyembunyikan istri pertamanya, hanya karena ia berusaha menjauhkan kehidupan pribadinya dari media dan kameranya.
Pernikahan keduanya ialah bersama wanita bernama Kulroy. Wanita ini diduga teman masa kecilnya. Ia juga merupakan penyanyi playback di beberapa film Hindi. Ada sedikit fakta nih, meski Arjit Singh dan Kulroy nikah lari, tapi ini sudah diterima baik-baik oleh kedua keluarganya sejak tahun 2014. Pun bersama Kulroy lagi, Arjit juga menjauhi telepon dari media yang ingin meliput pernikahannya dari berbagai pertanyaan. Belakangan diketahui istrinya juga merupakan seorang janda dan telah memiliki anak dari suami sebelumnya. Bersama Radhika Apte, soal pernikahan ia tak pernah bermaksud menyembunyikan hal ini di depan umum. Hanya saja karirnya yang macet sejak film hit terakhirnya Shore in the City di tahun 2011 itu menjauhkannya dari sorotan media. Tapi memang ia menyembunyikan kekasihnya itu di saat mereka berpacaran. Radhika Apte pindah ke London dan di sanalah ia bertemu dengan pria yang menjadi suaminya saat ini. Mereka kemudian menikah tanpa diketahui awak media hingga itu menjadi kehebohan di tahun 2013. Bukan heboh karena Radhika membeberkan gaun pengantinnya ialah gaun robek yang dijahit kembali bekas neneknya, tapi itu karena media kehilangan berita tentang pernikahannya itu. Radhika Apte sendiri mengakui dalam wawancaranya bahwa banyak sekali teman saya yang percaya bahwa jika mereka sudah menikah, mereka tidak boleh menceritakannya. Dan bahkan saya telah diberitahu berkali-kali untuk tidak membicarakan pernikahan saya. Tetapi saya benar-benar berpikir, jangan percaya pada citra bodoh bahwa jika Anda menikah, Anda akan dibuang dari dunia film. Saya pikir itu sangat tidak masuk akal dan cukup menyinggung. Saya sangat terbuka tentang status perkawinan saya, karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, kata Radhika Apte. Tentu saja benar kata aktris ini, pasalnya ia baru saja memberikan hit Andhadhun, juga saat ini ia sibuk dengan film web series. Jarang berperan sebagai aktor wanita utama dalam film, Aditi Rao tahu persis kalau dirinya tak perlu banyak berkoar-koar mengenai kehidupan pribadinya layaknya aktris terkemuka. Bayangkan saking tertutupnya terhadap media, tak ada yang tahu Aditi Rao sebelumnya menikah di tahun 2007, itu hingga kabar perceraiannya di tahun 2013. Suaminya sendiri ialah teman sekolahnya saat berusia 17 tahun, ia bernama Satyajit, aktor yang pernah bermain dalam film No One Killed Jessica 2012. Ia mengatakan untuk apa membicarakan hal-hal pribadi ke media, ujung-ujungnya pasti kalian akan meminta lebih dari berita yang diberitahu sekarang. Juga menurut Aditi Rao, kehidupan pribadi dan keluarganya itu bukan informasi pentingnya sebagai aktor. Sementara para aktris di atas kemudian mengakui pernikahan mereka, aktris Reka masih berpegang pada versinya tentang cerita bahwa dia tidak pernah menikah dengan aktor Vinod Mehra. Dalam setiap wawancaranya ia selalu mengatakan, tidak, kami hanya berteman baik. Tampaknya alasannya ialah karena pernikahan ini tidak berlangsung lama. Upacara pernikahan Reka dan Vinod Mehra pada tahun 73 diiringi dengan beragam informasi. Pernikahan rahasia itu diberitakan secara luas oleh media. Tapi pernikahan Vinod Mehra dan Reka hanya bisa bertahan selama 2 bulan sesuai perhitungan media. Dikatakan bahwa ibu Vinod Mehra tidak menyukai Reka sebagai menantu perempuannya. Sesaat setelah menikah, ketika Vinod Mehra membawa Reka menemui ibunya, ibu Vinod tidak mengizinkan Reka masuk ke rumah tersebut. Reka dihujani dengan sandal, sembari Vinod mencoba memberikan penjelasan kepada ibunya. Tapi itu tidak merubah keputusan apapun ibunya. Setelah itu ketika Reka meminta Vinod Mehra untuk memilih antara ibu dan cintanya, Vinod Mehra berpikir lebih tinggi, ia memutuskan memilih ibunya sendiri. Mungkin ada 2 faktor utama bagi Malika Sherawat yang menghentikan karirnya di Hollywood ataupun di Bollywood. Impiannya mengejar karir sebagai aktris, sepertinya dia lupa bahwa ridho orang tua dan ridho suami adalah restu yang paling ajib. Tidak serta-merta hanya butuh usaha dan kerja keras. Bukan rahasia lagi Malika Sherawat adalah seorang wanita yang sudah menikah sebelum ia melakukan debut Bollywoodnya. Bahkan ia rela menyembunyikan pernikahan ini hanya karena gigihnya mengejar karir.
Malika yang bernama asli Rima Lamba ini menikah dengan pilot yang tinggal di Delhi bernama Karan Singhil. Tapi pernikahan itu berumur pendek karena impian Malika menjadi artis. Merasa kecewa, mantan mertuanya pernah berkata, Malika selalu punya pikiran untuk menjadi kaya raya dan terkenal. Dia menikahi putra saya Gil karena dia memang mencintainya, tetapi kehidupan pernikahan sama sekali tidak cocok untuknya. Jadi dia memutuskan untuk bercerai dan menjalani gaya hidup mandiri.